Assalamualaikum Pak Guru, Pak Sukri. Waalaikumsalam Pak Hamdani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf sebelumnya ini Pak Guru. Saya lihat Pak Guru agak kurang semangat begitu. Apakah ada yang bisa kita berbagi begitu Pak Guru? Jadi begini Pak, saya ingin sekali ngobrol tapi bingung Pak, sama siapa saya harus ngobrol. Saya ingin berbagi cerita ini Pak agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini. Saya siap membantu karena berbagi itu indah Pak Guru. Wih, bagus ya. Baik Kira-kira Pak Dani. apa yang ingin Pak Guru capai kira-kira? Jadi terima kasih Pak Hamdani sudah bersedia menemani teman cerita ngobrol hari ini. Jadi saya ingin bercerita seperti ini Pak Dani. Jadi pada minggu yang lalu saya disupervisi ini sama pengawas bina saya. Jadi setelah pengawas pulang, kemudian setelah itu Pak Kepala Sekolah memanggil saya, begitu Pak. Dan oh gitu ya. Kalau boleh tahu ini sebelumnya kira-kira ada masalah apa? Kenapa dipanggil sama Pak Kepala Sekolah, Pak Guru? Jadi terus itu apa ya? Setelah saya dipanggil, kemudian kata kepala sekolah dari hasil supervisi. Jadi setelah supervisi kan nih Pak Dani, setelah supervisi Pak pas pulang, saya dipanggil sama kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menyampaikan hasil supervisi dari pengawas bahwa pengawas mengatakan tidak berkenan kalau saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks, begitu Pak Dani. Ya. Terus ketika dipanggil menyampaikan seperti itu ya? Ya. Begitu ya. Memangnya ketika itu Pak Guru, pas mengajar itu kira-kira alasan dipanggil menggunakan apa kira-kira? Begini Pak, jadi saat itu Pak kan saya lebih nyaman kalau melakukan pembelajaran itu menggunakan media yang menarik, begitu Oh Pak. gitu ya. Ya mantap itu media yang menarik itu. Terus contohnya apa kira-kira Pak Guru itu yang menarik itu? Ya. Jadi saya jelaskan, jadi ke kepala sekolah ketika saya mengajar itu saya menggunakan PowerPoint, begitu. Nah, kebetulan sekali, jadi saya suka sekali membuat slide menggunakan PPT atau PowerPoint ini. Saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT seperti ada animasinya, begitu Pak. Kemudian anak-anak senang tentu kan, senang sekali, antusias ketika saya mengajar menggunakan media ini Pak Hamdani. Ya. Jadi sekarang kira-kira selain tadi PPT Pak Guru ya, biasanya ada nggak menggunakan media yang lain lagi? Ada Pak, saya gunakan selain PowerPoint, saya gunakan itu juga video pembelajaran, dan itu saya coba buat sendiri. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung saya mendesain dulu video, selain PPT saya membuat beberapa video agar materi itu mudah diserap sama anak-anak, mudah dipahami begitu ketika belajar. Nah itu dia menurut Pak Guru kira-kira itu efektif berarti menggunakan video itu ya Pak Guru? Betul, sangat efektif sekali Pak. Efektif. Kira-kira kelihatan efektifnya di mana itu di siswa itu? Jadi buktinya begini ya, bisa saya buktikan kenapa efektifnya seperti apa sih. Jadi ketika menggunakan video tersebut, murid saya itu antusias sekali dan mudah mengerti begitu, karena bahkan anak-anak fokus ketika ditayangkan karena kan visual nih, audio visual, ada suara, ada gambar, dan gambarnya jelas, konkret, menarik bagi mereka Pak. Itu sudah terlihat ketika proses belajar. Nah bagus itu Pak Sukri, bagus sekali itunya. Nah sekarang kira-kira selain PPT dan video itu ada nggak yang Pak Guru bisa gunakan selain yang dua itu, PPT dan video itu?
apa ya Pak Dani, ketika anak-anak berinteraksi dengan lingkungan begitu ya. Ya, jadi lingkungan saya coba, saya ngajak mereka belajar apa namanya, di lingkungan sekitar lah, begitu di sekitar halaman sekolah. Itu di taman Wah, sekolah, ya, di kebun, kan di situ juga ada namanya ya, di ya. desa ya, di kampung ada apa namanya, kandang gitu, ada hewan. Nah, di situ kita ajak anak-anak belajar di sekitar sekolah dengan lingkungan tersebut, media Wah, itu, pembelajaran. wah, itu luar biasa sekali Pak Guru. Jadi apa namanya sudah sangat bagus sekali. Jadi bisa berinteraksi langsung ya dengan Ya, alam atau lingkungan sekitar. betul Pak Jadi Dani, betul. anak-anak tidak bosan kan dengan hanya melihat video dan PPT tersebut. Itu luar biasa sekali Pak Guru itu ya. Luar biasa Iya, itu ya. betul. Betul Pak Dani. Jadi ketika anak-anak berinteraksi dengan lingkungan, ini bisa saya lihat memberikan pengalaman belajar yang nyata kan kepada anak-anak. Contoh, ketika anak-anak kita ajak ketika apa namanya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menulis puisi misalnya, dengan tema keindahan begitu. Jadi Ya, anak-anak ya. di depan sekolah saya itu kan ada sawah, kebun dan seterusnya. Di situ sangat indah, bahkan ada pegunungan begitu. Jadi Ya, ketika menulis materi puisi ini, anak-anak dengan tema keindahan itu akan mudah memahami puisi itu begitu Pak. ya Dan itu senang bagus. begitu, dia sangat senang. Bagus sekali itu Pak Guru. Cuman seperti tadi menurut pengawas kira-kira Pak Sukri itu dianggap belum maksimal begitu ya, karena tidak menggunakan buku barangkali. Iya, itu makanya Pak Dani. Jadi saya sedih jadinya begitu Pak Dani, ketika dibilang Oh, dan dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku begitu. oh gitu ya. Berarti kalau boleh saya tanya ya Pak Guru, jadi sebelum membuat apa namanya PPT tadi kan, kemudian membuat video pembelajaran atau media lainnya, kira-kira yang dilakukan Pak Sukri itu apa sebelum membuat itu? Jadi sebelum saya menggunakan media pembelajaran, biasanya ya saya kan harus paham dulu materi apa yang aku saya ajarkan. Jadi bagaimana cara saya ambil buku dulu, saya pelajari materi apa yang harus saya sampaikan pada hari itu. Kemudian saya juga mencoba mencari di berbagai sumber, tidak hanya di buku, bahkan di internet saya juga cari yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan begitu Pak Dani. Nah, itu bagus sekali Pak Guru itu ya. Nah, jadi setelah membaca buku, kemudian mencari apa tadi referensi di internet gitu ya. Ya, Eh, ya. yang dilakukan Pak Guru yang apalagi coba diingat-ingat. Biasanya saya merangkum, ini kan begini, saya ambil buku, nah materi yang akan saya sampaikan itu saya ketik dulu di laptop begitu, di Word itu saya coba rangkum, bahkan di internet itu saya padukan juga, saya tambah kembali dengan bahan ajar yang sesuai saya mau sampaikan, kemudian saya simpan di laptop Pak Guru. Itu yang saya coba lakukan, merangkum begitu. Biasanya Nah, simpan. ya ya ya. Nah, kira-kira berapa banyak sih Pak Sukri rangkum materi tersebut? Banyak sih Pak, karena kan setiap kegiatan itu materi yang akan saya sampaikan hari itu ya saya rangkum semua begitu. Nah, itu kan Simpan. berarti Pak Sukri juga sudah menggunakan buku kan jadinya itu kan? Ya iya pasti Pak, pasti. Nah, itu Karena kan cuman menurut pengawas, karena bukti fisik saat belajar itu tidak ada di meja saya, hanya laptop, mungkin dilihat jadi seperti tidak belajar, mungkin seperti itu dilihat sama oh, pengawas. nah, itu dia masalahnya jadinya Pak Guru ya. Nah, Ya, jadi ya. menurut Pak Sukri, kira-kira caranya supaya apa namanya terlihatlah bukti fisik di meja lah kita katakan meja eh, tempat duduknya Pak Guru di depan kelas. Kira-kira bagaimana caranya supaya terlihat bukti fisiknya? Padahal kan Pak Sukri sudah melakukan hal itu, tapi tidak apa namanya mencetaknya begitu ya. Kira-kira Iya, bagaimana? iya, iya sih Pak. Jadi gimana ya? Saya terpikir memang saya punya banyak rangkuman materi, itu mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya apa namanya disusun begitu menjadi bahan ajar atau modul gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali itu Pak Guru. Jadi itu luar biasa sekali.
Nah, coba apa namanya sekarang kira-kira bagaimana Pak Sukri caranya supaya apa namanya rangkuman tersebut bisa apa namanya berbentuk bahan ajar lah katakan begitu atau modul. Coba kira-kira bagaimana caranya ya? Memang sih selama ini di laptop saya simpan, tetapi belum tersusun rapi begitu Pak Wani, masih tercecer. Ada yang saya tersimpan di data D, ada yang di download. Nah ini rencana saya, nanti saya akan buat folder jadi satu sehingga materi itu terkumpul begitu, tidak tercecer lah di laptop saya. Ya, betul ya ya. Jadi harus terkumpul begitu ya. Ya, harus Ya, dikumpulkan itu jadi satu. ya. Nanti kalau sudah terkumpul kira-kira diapakan itu Pak Guru tulisannya itu nanti Ya kalau sudah sesuai, misalkan kan sesuai dengan mata pelajarannya atau temanya. Misalkan pada minggu ini mata pelajaran matematika, begitu ya kita kumpulkan jadi satu, mana materi matematikanya dari pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain itu, biar tidak apa namanya foldernya itu tidak apa namanya jadi satulah sesuai dengan materi begitu mata pelajarannya. Wah, luar biasa. Itu ide bagus sekali, Pak Sukri. Jadi, luar biasa sekali itu rencana yang akan dilakukan. Sudah, apa namanya, mau dipisahkan rangkumnya sesuai materi ya. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak ini temannya atau rekannya gurunya di sana, Pak Guru, Pak Sukri, yang akan membantu Pak Guru untuk taruh katakan apa namanya membantu membuat modul ajar gitu supaya terlihat lebih menarik gitu kan biar apa namanya terlihat seperti ini makalah atau maksudnya biar lebih menarik begitulah. Kira-kira ada nggak temannya yang di sekolahnya itu yang ahli lah dalam desain begitu, misal taruhlah Canva dan sebagainya gitu. Ada nggak kira-kira temannya itu Pak Guru? Kalau masalah itu sih ada teman saya Pak Guru, Pak Dani, ada teman saya. Teman saya ini kan suka buat konten nih, dia YouTuber juga sih. YouTuber dia. Mungkin Pak Ya, ya. Dani tahu Pak Sabli kan? Nah, ya ya, tahu Pak Nah, Guru ya. Pak Sabli itu mahir dalam IT, YouTuber kita lah di Gugus. Saya juga dia sering diminta untuk membuat video dan seterusnya menggunakan Canva dan andal sekali itu. Cover-cover desain grafis itu bagus dia, makanya bisa nanti saya apa namanya minta bantuan lah agar nanti saya juga belajar sama beliau, termasuk operator juga. Operator saya tuh kebetulan lulusan sarjana komputer, jadi ngedit video itu bagus dia Pak, dan Oh, rapi. luar biasa sekali itu Pak Sukri ya. Luar biasa hebat itu Pak Guru. Jadi kemudian kalau buku atau modul ajar itu sudah jadi, kira-kira eh, Pak Guru punya rencana nggak ke depannya seperti apa begitu? Rencana saya nih Pak, modul tersebut nanti saya akan tunjukkan kepada kepala sekolah dan juga ke pengawas juga. Saya ingin menunjukkan kalau saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat bahan ajar atau modul tersebut. Jadi saya juga mempunyai rencana kalau ada apresiasi guru kategori pembuat modul ajar, saya juga mau ikut nih Pak, hitung-hitung ya mencari pengalaman baru begitu. Alhamdulillah itu luar biasa sekali Pak Sukri. Saya doakan apa namanya rencananya ini bisa terwujud dan akhirnya kegelisahan yang saya lihat tadi seperti saya tanyakan di awal itu jadi masalahnya bisa lenyap atau hilang begitu ya Pak Guru ya. Iya Pak, jadi amin mudahan. Jadi sekarang sudah lega nih, agak lega sih rasanya Pak, sudah bisa berbagi dengan Pak Dani. Jadi saya juga bertekad untuk bekerja dengan lebih keras lagi supaya apa yang saya rencanakan tadi bisa terwujud lah. Sekali lagi terima kasih Pak Hamdani. Sama-sama Pak Sukri, sama-sama. Saya juga merasa senang sekali ketika melihat Pak Sukri ini bisa tersenyum lagi lah gitu, tidak seperti awalnya tadi. Jadi sekali lagi saya mendoakan ya supaya Ya, Pak Sukri itu bisa apa namanya rencana yang akan dibuat itu bisa berjalan dengan apa namanya sesuai harapan. Terima kasih Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Pak Dani, terima kasih juga Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.